Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, rekan-rekan, semoga channelnya terus berkembang, jumlah subscribernya bertambah, jam tontonnya juga cepat bertambah, sampai dengan 4.000 jam tayang, dan semoga cepat dimonetisasi. Oke, rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar tidak berbagi tentang tutorial. Cuman Pak Tua Belajar mengajak rekan-rekan untuk sama-sama mencermati sesuatu yang sedang terjadi di channel YouTube yang sudah besar. Jadi kita hanya sharing-sharing saja, semoga bisa diambil hikmah, diambil pelajaran kita sebagai YouTuber pemula. Rekan-rekan, beberapa hari terakhir ini saya menonton video dari dua channel besar yang saya anggap sudah besar karena jumlah subscribernya sudah di atas 40.000, dan dua-duanya saya anggap sebagai channel tempat saya belajar YouTube. Rekan-rekan, ada hal menarik dalam tanda kutip, karena sesungguhnya menariknya ini menarik dalam perspektif negatif. Dua channel besar ini, rekan-rekan, 2-3 hari terakhir ini semacam terjadi konflik. Jadi ini contoh yang tidak bagus. Meskipun ada efek positifnya, tentu dua-duanya makin banyak dikunjungi oleh penonton. Karena semuanya jadi penasaran ada apa, sehingga semuanya berbondong-bondong menonton. Meskipun tanpa itu pun mereka juga penontonnya sudah banyak. Buktinya jumlah subscribernya juga tinggi, di atas 40.000. Kemudian per video tiap kali diupload juga penontonnya ribuan. Nah, rekan-rekan, menariknya begini, menarik dalam konteks negatif ya. Jadi dua channel besar ini, saya tidak menyebutkan channelnya, silahkan rekan-rekan jika aktif di tutorial YouTube pasti tahu lah. Saling serang, jadi saling serang dengan bahasa-bahasa yang mungkin sedikit kasar begitu. Kemudian dengan penggambaran di thumbnail juga ada yang sampai mohon maaf menggunakan celana dalam misalnya begitu. Jadi saling ejeknya luar biasa, rekan-rekan. Ini contoh tidak baik saya pikir, rekan-rekan. Apalagi kita YouTuber pemula, kita tentu mengharapkan tumbuh dan berkembang secara baik tanpa menjelekkan channel yang lain, tanpa mengkritik apa yang dilakukan channel yang lain. Masing-masing tentu punya caranya sendiri. Masing-masing tentu punya pengalamannya sendiri-sendiri. Ketika satu orang punya pengalaman, kemudian di-share, dan pengalamannya itu ternyata pengalaman yang berhasil, buktinya subscribernya tinggi, kemudian di-share. Nah, orang lain, channel lain yang tidak cocok ini dengan cara yang dilakukan oleh channel yang satunya, mestinya tidak boleh mengkritik. Mestinya tidak boleh menjelekkan, karena itu toh pengalaman dia di-share, kemudian ada yang mengikuti, ada yang cocok, ada yang merasa cocok kemudian mengikuti, itu terserah saja. Toh channel yang satunya juga sama, punya pengalaman sendiri, punya pengalaman sendiri, kemudian di-share juga punya pengikut yang banyak, subscriber banyak, jam tontonnya juga banyak. Jadi masing-masing punya pengalaman. Jadi ini mestinya tidak boleh saling menjelekkan, saling menghina, bahkan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tentunya tidak pantas lah sesungguhnya. Jadi ini penting rekan-rekan, kita belajar dari sekarang. Pokoknya kita fair sajalah. Kalau ada orang lain besar, ya syukur besar. Syukur lagi kalau kita juga ikut besar channel kita. Tapi ingat,
besarnya channel kita, tumbuh berkembangnya channel kita tanpa harus menginjak, tanpa harus menghina, tanpa harus menjelekkan channel orang lain. Kalau bisa sama-sama tumbuh berkembang. Channel-channel besar mestinya sama-sama memberikan edukasi, memberikan pembelajaran yang positif, baik secara teknis per YouTuber maupun secara etika, saling menghargai antara satu YouTuber dengan YouTuber yang lain. Jadi mestinya memberikan contoh yang baik. Tidak harus menjelekkan, tidak harus menjatuhkan, apalagi sampai menginjak istilahnya. Tentu tidak baik ini rekan-rekan. Kita seneng lah bisa belajar dari dua channel besar ini. Khususnya saya seneng karena si A juga saya belajar di sana, si B juga saya belajar di sana, dan dua-duanya memberikan manfaat yang besar bagi saya. Yang cocok saya ambil dari dua-duanya, yang tidak cocok tidak saya ambil. Tentu saya bukan apa istilahnya peniru ulung gitu. Jadi saya harus memodifikasi sesuai dengan kreativitas saya, sesuai dengan keinginan saya. Tapi yang jelas dua channel besar ini yang sama-sama sudah di atas 40.000 subscribernya ini adalah dua-duanya tempat saya belajar per YouTuber. Sejak saya kembali menghidupkan channel saya di awal Oktober kemarin, saya belajar dari dua-duanya. Sayangnya, akhir-akhir ini, 2-3 hari terakhir ini saling serang tidak selesai-selesai. Bahkan sampai dengan saat ini, video ini dibuat pada hari Sabtu jam 5 sore, saya bikin video ini, masih di konten YouTube mereka saling serang. Bahkan salah satu pihak ada yang sampai beberapa hari itu membuat video berkali-kali yang isinya menyerang salah satu pihak. Ini sungguh tidak bagus rekan-rekan. Jadi tolong jangan ditiru yang ini. Tirulah perkembangan channelnya, tirulah teknisnya dia bermain YouTube, tirulah hal-hal positif yang mereka tunjukkan kepada kita. Tapi jangan tiru cara-cara buruknya ketika harus menyerang channel yang lain. Saya yakin rekan-rekan sependapat dengan saya untuk tumbuh besar tapi tidak dengan menyakiti pihak lain, tidak dengan menjelekkan, menjatuhkan, apalagi menginjak orang lain. Yang terakhir, rekan-rekan, Pak Tua belajar mendoakan semoga kita bersama-sama tumbuh besar channel kita dan sama-sama memberikan manfaat kepada orang lain melalui channel YouTube kita. Oke, salam perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.